lanjutannya adalah mengapa Allah menuntun umatnya dengan cara memilih jalan yang memutar. Beberapa peneliti meyakini bahwa eh, tradisi lisannya, maksudnya ceritanya turun-temurun itu terus dikumandangkan, tapi pada akhirnya baru ditulis pada saat Yes. bangsa Israel ada dalam pembuangan. Dan kepentingannya adalah karena mereka berjumpa dengan bangsa asing dan mulai bertanya, jadi saya ini siapa gitu. Gak ada Google Map gitu kan. Kok lewat sini sih Tuhan, itu lebih dekat loh padahal. Mungkin mereka bisa protes seperti itu. Dan kita dengan perkembangan-perkembangan yang ada, seringkali juga kita tergerak untuk protes juga kan. Kok lewat sini sih Tuhan, kayaknya itu deh harusnya gitu. Sahabat TKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci, lalu kemudian kita menggali dan menemukan pesan-pesan yang sangat berharga, mutiara yang sangat berharga dari setiap teks yang kita ulik, dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, pada episode kali ini kita mengulik Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dengan judul Allah memilih jalan memutar. Allah memilih jalan memutar. Dan narasumber yang akan menolong kita untuk menggali teks Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 adalah Pendeta Ageta A. Wijaya. Putri Wijaya, A. Putri Wijaya. Halo, salam jumpa by Zoom, Ibu Pendeta Ageta. Halo, salam jumpa Pendeta Santi. Ya. Pendeta Ageta Putri Ageta Awijaya ya, Ageta Putri Awijaya sebagai pendeta Gereja Kristen Indonesia Jemaat Bandar Lampung. Ibu Pendeta, terima kasih untuk kesediaan akhirnya bersama dengan kita di program ini Ngulik Alkitab karena kesehariannya yang sangat padat. Selain sebagai pendeta jemaat, juga nolong macam-macam, kayaknya komisi macam-macam untuk nulis juga, yang saya tahu juga nulis jurnal baru-baru ini ya, acara ATI, Asosiasi Teolog Indonesia, betul ya? Iya, betul. Iya. Nah, kita akan mengulik teks Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Kita mulai dalam doa. Silakan Ibu Pendeta memimpin kita dalam doa. Baik, mari Pendeta Santi dan Bapak Ibu serta saudara semua, kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami beroleh kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar tentang kisah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ada banyak pesan ilahi yang kami temukan di dalam teks ini, dan biarlah melalui pertemuan ini dan diskusi nanti, pesan ilahi yang Tuhan juga mau kami pahami dan kami lakukan dalam hidup kami dapat kami temukan. Oleh karena itu, biarlah Roh-Mu menuntun kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya membaca Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Perikop ini diberi judul Cara Allah Menuntun Umatnya. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan barisan teratur, orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah pasti akan memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, katanya. Lalu orang Israel berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun.
Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak beralih dari depan bangsa itu. Ya, Ibu Pendeta Ageta, di segmen pertama ini saya mengawali dengan pertanyaan. Ibu Pendeta dapat memberikan gambaran pada kita konteks perikop yang tadi sudah dibaca tentang cara Allah menuntun umatnya. Iya, baik. Saya eh, menyampaikan background story-nya dulu ya, dan ini sepertinya berkaitan dengan eh, teks yang sebelumnya tentunya ya, yang Betul. kayaknya nih disampaikan oleh seorang yang saya sangat ngefans sekali, Pendeta Agustinus Setiawidi ya, yang Ya. membawakan tentang ketetapan Paskah dan ketetapan roti tak beragi. Iya, jadi eh, seperti yang kita baca tadi, kita melihat bahwa setelah pergulatan yang cukup lama, setelah 10 kali Allah menurunkan tulah, pada akhirnya Firaun bukan jadi lembut hatinya ya, tapi jadi terdesak. Jadi mau tidak mau akhirnya harus mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan pada saat itu juga Israel dilewatkan dari tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Sehingga eh, mereka merayakan Paskah pada perjalanan sejarah selanjutnya, dan pada saat itu juga mereka makan roti tak beragi eh, sebagai bagian dari tradisi begitu ya. Kalau kita simak dari penjelasan yang lalu bahwa ternyata dua perayaan ini awalnya sebenarnya merupakan dua perayaan berbeda yang disatukan, dan baru pada masa pembuangan ya, ketika bangsa Israel itu mulai berjumpa dengan bangsa asing dan mulai punya krisis tentang jati diri gitu ya. Jadi saya ini siapa? Saya tidak berasal dari sini, tapi saya tinggal di sini, dan akhirnya mereka mulai menggali lagi soal sejarahnya mereka, soal tradisi dan akar dari identitas mereka. Pada saat itulah mereka eh, menghayati lagi mungkin secara lebih mendalam justru ya tentang Paskah dan roti tak beragi. Dan ini jadi starter bagi mereka untuk berjalan bersama Allah. Jadi sebenarnya peristiwa Paskah itu dirayakan bukan hanya sebagai peristiwa puncak karya keselamatan Allah, tapi kalau tadi kita melihat ini kan jadi awal juga dari perjalanan mereka. Jadi di dalam kisah perjalanan Israel, Paskah itu menjadi titik awal perjalanan mereka dengan Allah. Hmm. Ini bukan akhir tapi awal gitu jadinya Hmm. ya. Dan Hmm. kalau kita melihat baik Paskah maupun juga roti tak beragi yang akhirnya dirayakan bersama, itu ditempatkan di dalam alur kisah ini jadi seperti tata tertib awal. Mungkin kalau ini kan kita lagi belum lama ini masuk di tahun ajaran baru gitu ya. Mungkin kalau di awal tahun ajaran tuh biasanya murid dan guru di pertemuan pertama suka buat kesepakatan tuh. Misalnya kalau mau nanya tunjuk tangan, nggak boleh ribut kalau gurunya lagi ngomong, atau kalau ada yang bicara yang lain harus diam. Nah, eh, yang menarik adalah ketetapan tentang roti tak beragi dan juga ketetapan tentang Paskah di dalam alur kisah ini menjadi seperti tata tertib Hmm. sebelum bangsa Israel jalan bersama Allah. Jadi ini Allah seperti mau bilang, nanti kalau kita mau jalan bareng, tolong diingat ya, kira-kira begitu. Kalian pernah diselamatkan dari kematian anak sulung di dalam perayaan Paskah. Dan roti tak beragi itu, kalau kita maknai kan pada akhirnya ini jadi seperti mereka nyiapin bekal gitu ya. Karena perjalanan panjang itu tidak mungkin ditempuh dengan perbekalan yang mudah basi, mudah busuk. Sehingga roti tak beragi itu jadi makanan yang proper untuk dibawa berjalan jauh. Dan Hmm. karena kesesuaian juga dengan perjalanan yang akan mereka tempuh, akhirnya ditempatkanlah dua ketetapan ini di awal begitu. Baru setelah itu eh, mereka mulai berjalan
dan disitulah Allah memimpin mereka. Jadi perjalanan ini jadi perjalanan yang dijalani bersama dengan Allah sebagai pemimpinnya. Kira-kira begitu. Baik. Jadi Ibu Pendeta sudah memberikan gambaran secara umum nih perikop tentang cara Allah menuntun umatnya yang memang ada kaitannya dengan bacaan ngulik Alkitab sebelumnya yang disampaikan oleh Pendeta Agustinus Setiawidi. Dan kita tiba nih di perikop ini tentang cara Allah menuntun umatnya. Judulnya kan adalah Allah memilih jalan memutar. Maka pertanyaan lanjutannya adalah mengapa Allah menuntun umatnya dengan cara memilih jalan yang memutar? Pasti ada macam-macam penyebab begitu ya yang pasti Pendeta Ageta juga refleksikan dalam pengalaman hidup tapi juga melihat dalam teks ini. Dari beberapa hal tersebut apa saja menurut Pendeta Ageta nih? Mengapa Allah yang menuntun umatnya itu memilih jalan yang memutar yang memang dituliskan secara eksplisit ya, tidak melalui jalan yang lebih pendek gitu. Iya, saya kebetulan punya cerita menarik nih tentang ini. Ada seorang pemuda yang pernah bertanya sama saya tentang kenapa sih kok Allah eh, meminta Israel untuk berjalan sampai 40 tahun di padang gurun. Dia bertanya dalam konteks waktu itu tentang kesuksesan hidup. Jadi dia menyelaraskan teks ini atau menggunakan teks ini untuk bercermin dengan proses yang dia hadapi gitu ya. Dia bilang, eh, kenapa sih kok untuk seseorang dapat sukses itu Tuhan kayaknya kasih tantangan yang berat-berat dulu di awal gitu. Jadi pada akhirnya dia melihat bahwa ya buat Tuhan juga ternyata tidak ada yang gratis. Karena kalau Tuhan mau kasih sesuatu, dia akan kasih tantangan dulu gitu ya. Jadi segala sesuatu yang menyenangkan buat kita itu Tuhan berikan sebagai reward setelah dia menguji seakan-akan seperti itu gitu. Dan dia melihat kisah ini sebagai kisah yang menggambarkan apa yang dihadapinya. Tapi ternyata kalau kita melihat dari Keluaran 13, rasanya bukan itu maksud Tuhan ya. Kalau kita lihat, ini bukan karena Tuhan pengen bangsa Israel susah dulu baru senang gitu. Walaupun saya yakin kesusahan yang datang sebelum kesuksesan itu juga punya punya arti yang sangat penting gitu ya. Kalau orang tiba-tiba sukses itu biasanya susah mempertahankan. Harus kalau susah dulu itu biasanya lebih mampu mempertahankan keberhasilannya kelak. Tapi tentang ini bukan karena Allah mau minta bayaran sebelum bangsa Israel mendapatkan apa yang didoakan. Melainkan kalau kita lihat di sini Allah sebenarnya sedang menimbang-nimbang juga nih di ayat 17 sambil menuntun mereka pergi gitu ya. Di sini firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah juga ternyata memperhitungkan apa yang mereka akan hadapi di depan. Sebab eh, ternyata di awal perjalanan, kalau mereka langsung bertemu dengan bangsa lain, di situ kan ada bangsa Filistin ya, bisa jadi mereka nggak mau jalan lagi. Dan itu masuk dalam pertimbangan Allah. Jadi kalau kita bisa melihat dari sini, bisa menemukan sarinya gitu ya, kemungkinan ada tiga hal yang membuat eh, Allah memperhitungkan itu. Yang pertama, kita menyadari tentu bahwa rute padang gurun adalah rute yang tidak mudah. Dan ini dipilih Allah karena Israel itu sudah lama menetap di Mesir. Dan generasi itu belum punya pengalaman berjalan ke tempat yang jauh. Artinya, tanpa peperangan saja, rute padang gurun itu sudah sulit dihadapi. Apalagi dengan peperangan. Dan walaupun rute lewat Filistin itu lebih dekat, bukan berarti rutenya juga pendek. Karena sebenarnya jauh juga. Tetapi itu
lebih dekat dibanding yang mutar begitu ya. Dan itu yang diperhatikan oleh Allah bahwa di awal perjalanan kalau sudah ada peperangan ini akan mempersulit perjalanan mereka. Dan yang kedua, kita juga bisa menyadari bahwa Israel itu kan sebelumnya bangsa yang sudah lama berada di bawah kuasa Mesir. Sehingga sebagai bangsa sendiri mereka tuh belum cukup kuat begitu. Jadi kalaupun mereka berperang menghadapi Filistin, kira-kira persiapan apa yang sudah mereka punya? Mungkin belum banyak. Mungkin para panglima perangnya kalaupun ada begitu ya, belum pernah membayangkan strategi perang seperti apa yang bagus. Kemudian juga persenjataan bisa jadi belum ada karena mereka nggak menyiapkan itu di awal. Dan pada akhirnya dengan kemampuan yang mungkin Tuhan lihat masih terbatas dalam diri bangsa Israel, jalan memutar itu lebih aman untuk dipilih. Kalau saya sering bilang kepada umat gitu ya, kalau mereka mengeluh kenapa ya kok doa saya nih nggak dijawab-jawab sama Tuhan, saya suka bilang begini, kalau Tuhan nggak memberikan apa yang kita inginkan, bisa jadi Tuhan sedang melindungi kita dari bahaya yang tidak kita sadari. Dan kisah ini sepertinya menggambarkan hal itu juga gitu ya. Kenapa Tuhan nggak kasih jalan paling cepat? Ya karena di situ bahaya dan kita nggak tahu. Jadi sebenarnya Tuhan sedang melindungi kita. Lalu satu hal lagi yang mungkin bisa kita lihat gitu ya dari pertimbangan Allah adalah bahwa berperang itu kan lebih sulit daripada menerima diri dijajah. Nah, ini menarik. Berperang, sebentar dulu pendeta kita. Berperang Oke. lebih sulit daripada menerima diri dijajah. Aduh, saya membayangkan ratusan tahun ya, saya sudah dijajah. Pertimbangan lain, berperang lebih sulit daripada menerima diri dijajah. Dan mengapa? Mengapa itu kita akan ulas nanti segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 dengan judul Allah Memilih Jalan Memutar dengan narasumber Pendeta Ageta Putri Awijaya dari GKI Bandar Lampung. Baik, Ibu Pendeta Ageta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di menit-menit terakhir segmen pertama, Ibu Pendeta sudah menjelaskan dua hal ya. Dua hal mengapa Allah memilih jalan yang memutar. Dan ada menarik, Ibu Pendeta Ageta telah menyampaikan sedikit gitu ya di menit terakhir segmen pertama, bahwa berperang itu lebih sulit daripada menerima diri dijajah. Ini menurut saya menarik loh, ratusan tahun dijajah. Berperang lebih sulit daripada menerima diri dijajah, itu mengapa? Baik, mungkin saya ulang sedikit yang pertama dan kedua tadi kan tentang rute ya, kenapa Tuhan memberi
memilih jalan yang memutar itu karena memang rute padang gurun itu kan susah. Jadi tanpa peperangan pun pasti sudah jadi tantangan Kelelahan. buat bangsa Israel. Dan yang kedua kan tadi tentang eh, ketidaksiapan ya di awal perjalanan itu kan bangsa Israel Baru. pasti belum siap menghadapi peperangan, belum ada persenjataan yang lengkap, mungkin belum punya strategi perang juga dan lain sebagainya sehingga Allah melindungi mereka dengan cara memilih jalan memutar. Dan yang ketiga tadi seperti yang Pendeta Santi sampaikan, berperang itu lebih sulit daripada menerima diri dijajah. Ini eh, apa ya rangkuman saya dari apa yang dikeluhkan oleh bangsa Israel kalau kita lihat di kisah-kisah berikutnya. Mereka kan sering ya mengeluh misalnya ketika kehausan, ketika tidak ada makanan, ketika kelaparan dan ada tantangan, mereka pasti bilangnya kan begini, coba dulu kami mati di Mesir aja, tidak usah keluar dari Mesir. Dan itu menggambarkan statement yang tadi ya, bahwa ternyata buat bangsa Israel dan mungkin juga bangsa-bangsa lain eh, menerima diri dijajah itu lebih lebih mudah karena ada kedamaian di situ. Kan yang penting mereka nggak macem-macem. Yang penting apa yang diminta oleh penjajah mereka bisa sediakan, entah itu budak, entah itu pajak, entah itu mungkin juga upeti-upeti yang diminta oleh penjajah. Selama mereka bisa memberikan itu, keamanan mereka terjaga gitu ya. Walaupun mereka mungkin ada di sana sebagai warga kelas 2 atau kelas 3. Tetapi bayangkan kalau mereka harus melawan penjajah. Kenyataan bahwa mereka dijajah saja sudah membuat mereka punya mindset bahwa kami lebih lemah daripada yang menjajah kami. Dan berperang melawan penjajah itu artinya kan berperang melawan bangsa yang lebih kuat. Dan tentu itu tidak mudah gitu. Sehingga dalam banyak situasi ya orang lebih memilih untuk ya udahlah terima aja lah saya terjajah seperti ini gitu. Yang penting saya aman, saya damai, tidak harus berkonflik dengan orang-orang yang menurut saya menakutkan. Tapi eh, di sini kan visinya Allah yang juga diturunkan kepada Musa itu bukan membiarkan bangsa Israel sebagai bangsa yang terjajah, tetapi sebagai umat yang para leluhurnya telah mengikat perjanjian dengan Allah. Dan sebenarnya dulu juga yang minta keluar sendiri kan bangsa Israel gitu ya. Ya Allah pun eh, memperhatikan permohonan mereka dan akhirnya memberi jalan bagi mereka untuk keluar. Nah, eh, mungkin Allah juga sudah membaca betapa bangsa ini mudah kapok gitu ya. Atau juga memang eh, ya Allah sendiri melihat bagaimana mereka dulunya sangat-sangat menderita sehingga Allah menjaga supaya keinginan untuk keluar dari Mesir itu tetap terjaga sampai beberapa tahun ke depan setidaknya. Akhirnya ya Allah membuat mereka memutar. Jadi jalan memutar ini menghindarkan mereka dari pertemuan dengan bangsa lain yang mungkin bagi Allah terlalu dini setelah mereka dijajah oleh Mesir. Kira-kira begitu. Jadi bisa dimaklumi ya, ratusan tahun kan dijajah, apa ya, terkonstruk sekian tahun bahwa memang kenyataannya memang kami lebih lemah begitu. Terus tiba-tiba menyadari suruh melawan mereka yang jauh lebih kuat. Itu upayanya kan jauh lebih berat daripada sudah terbiasa begitu ya. Sudah terbiasa menjadi warga kelas bawah begitu. Iya, kemerdekaan itu kan mahal ya Kak. Betul sekali. Jadi jeritan-jeritan kepengen bebas keluar begitu menghadapinya ternyata nggak gampang. Ya, nah kemudian dalam catatan ini ada yang menarik ya di ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Dibawanya tulang-tulang Yusuf oleh Musa dalam perjalanan mereka ini apa pentingnya Pendeta Ageta? Iya, jadi ini menarik ya kita melihat bahwa ternyata ada rentang sejarah yang cukup lama dari zaman Yusuf sampai ke Musa.
yang ternyata tidak menghapuskan ingatan mereka tentang permohonan Yusuf. Nah, kalau kita mau telusuri, sebenarnya permohonan ini sudah pernah diungkapkan Yusuf di dalam Kejadian 50. Mungkin saya boleh minta tolong pendeta Ya, Sally bacakan ya. Kejadian Kejadian 50. 50 ayat 24 sampai 25. Jadi itu ceritanya Yusuf sudah menyadari bahwa umurnya tidak lama lagi dan dia mendapatkan cita-cita gitu ya, bahwa Ya. nanti suatu saat anak-anaknya nggak akan tinggal di Mesir lagi, tapi akan keluar dan Allah lah yang membawanya, dan akhirnya Yusuf titip pesan ini. Boleh minta tolong Kejadian dibaca? 50 ayat 24 sampai 25. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah pasti akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Allah pasti akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang belulangku dari sini." Oh. Ya, dan kenyataan bahwa permohonannya Yusuf itu dikutip langsung lagi oleh penulis Keluaran pasal 13 yang tadi kita baca, 16, ya. itu memperlihatkan bahwa permohonan ini dianggap penting oleh bangsa Israel pada masa itu, atau setidaknya oleh penulis yang menuliskan kitab ini, begitu ya. Kalau kita lihat, permohonan ini menjadi penting karena menyeratkan beberapa hal. Yang pertama, tadi sudah disinggung sedikit juga, bahwa di dalam permohonan ini tersirat cita-cita bahwa suatu saat bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Jadi Yusuf, seorang yang sudah sangat dihormati di Mesir, ia pun ternyata menyadari bahwa ini bukan rumah. Walaupun ini tempat bangsa Israel sementara tinggal gitu ya, karena waktu itu kan kalau kita ingat konteksnya ada kelaparan yang hebat di kampung halamannya anak-anak Israel. Akhirnya mereka tinggal di Mesir dengan pertolongan Yusuf ya, yang sudah mendahului mereka. Tapi Yusuf sendiri menyadari bahwa ya ini bukan rumah, ini adalah tempat kita menyelamatkan diri untuk sementara. Suatu saat anak-anak Israel akan kembali ke tanah perjanjian, dan itu terjadi karena Allah memperhatikan mereka. Jadi ini cita-cita leluhur nih sebenarnya, nanti suatu saat bangsa Israel akan kembali ke rumah gitu ya. Dan yang menarik juga kalau kita sering bicara bangsa Israel itu sebagai bangsa peziarah, tapi kalau di sini kita melihat bahwa cita-cita para leluhur Israel itu bukan pergi tapi pulang. Jadi mereka melihat bahwa ya tujuan utama itu bukan pergi tetapi pulang. Dan itulah yang akhirnya mewarnai peziarahan Israel seterusnya gitu kan. Mereka selalu kembali ke Bait Allah, ke Yerusalem. Nah, pada saat itu cita-cita inilah yang terus diingat sampai zaman Musa, sehingga mereka memaknai momen keluar dari Mesir itu sebagai jawaban doa dari mereka dan juga dari para leluhur mereka. Dan yang menarik juga di sini terlihat bahwa permohonan Yusuf itu artinya tidak hilang, tapi terus diturunkan pada generasi berikutnya. Mungkin juga dari pertemuan ngulik Alkitab yang sebelumnya kita sudah sedikit mengetahui bahwa teks ini ditulis pada masa pembuangan ya. Jadi beberapa peneliti meyakini bahwa tradisi lisannya, maksudnya ceritanya turun-temurun itu terus dikumandangkan, tapi pada akhirnya baru ditulis pada saat bangsa Israel ada dalam pembuangan. Dan kepentingannya adalah karena mereka berjumpa dengan bangsa asing dan mulai bertanya, jadi saya ini siapa gitu. Dan mereka mulai merasa membutuhkan untuk tahu akar sejarahnya mereka. Dan cita-cita Yusuf ini berarti jadi cita-cita yang juga penting di dalam sejarah mereka, karena di dalam cita-cita inilah tergambar bahwa mereka yang pertama umat pilihan Allah, yang kedua Allah memperhatikan mereka, dan yang ketiga bahwa rumah mereka itu adalah di tanah perjanjian.
Dan karena cita-cita ini ditulis pada masa pembuangan, pada akhirnya setelah berapa lama dibuang, mereka tetap punya cita-cita untuk kembali. Tanpa kisah ini mungkin bangsa Israel mikir ya udahlah saya di Babel aja udah enak juga kok. Karena kan mereka yang dibuang juga kan hidupnya nyaman ya ketika di pembuangan karena mereka ini elit dan biasanya dekat dengan pemerintah dan kenyamanan. Ya, jadi cerita ini juga ditulis supaya mereka ingat pulang kira-kira begitu. Yang kedua ini juga yang ketiga ya. Ini juga memperlihatkan bahwa meskipun bangsa Israel di kemudian hari dalam perjalanan itu banyak ngedumel pengen kembali ke Mesir, tapi Musa tidak bercita-cita untuk kembali ke Mesir. Buat dia tulang-tulang Yusuf yang dibawa ini seperti penanda bagi dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi kita nggak akan balik. Leluhur kita tulang-tulangnya sudah kita bawa, jadi tidak ada alasan untuk kembali ke Mesir. Dan ini memperkuat Musa sebagai seorang pemimpin, tetapi juga bangsa Israel sebagai sebuah komunitas. Bahwa perjalanan mereka ini one way ticket gitu ya, nggak ada tiket nggak bisa kita kembali lagi ke Mesir, kita harus jalan apapun yang terjadi. Kira-kira begitu. Jadi ini komitmen mereka begitu ya. Ketika mereka keluar dari tempat di mana mereka sudah ditindas, dijajah, dengan membawa tulang belulang leluhur ini sebagai penanda bahwa kita nggak akan kembali begitu. Dan ketika ini ditulis saat mereka sedang merenung ya, saat mereka dibuang dan mereka merenung kembali perjalanan hidup leluhur mereka, moyang mereka, betapapun mereka para elit ya, sebagian yang berada di kelas mapan yang dekat dengan penguasa, namun mereka kembali diingatkan bahwa ini bukan tempatmu begitu. Tempatmu adalah kembali pulang, dan mereka menghidupkan kembali kan ingatan akan perjalanan leluhur mereka, dan itu menjadi perjalanan iman mereka untuk juga kembali pulang. Nah, yang menarik adalah sini ada penggambaran tiang awan dan tiang api. Nah, mengapa tiang awan? Mengapa tiang api? Pertama kan Allah menuntun umatnya keluar dari Mesir lewat jalan memutar. Dan kedua, lewat tiang awan dan tiang api. Mengapa lewat penggambaran tiang awan dan tiang api? Kita akan ulas itu segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan bersama-sama berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Kita memasuki segmen yang ketiga dengan narasumber Pendeta Agatha Putri Awijaya dari GKI Bandar Lampung. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi
di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Pendeta Ageta, kita lanjut di segmen ketiga. Ini adalah segmen penutup. Ada penggambaran yang menarik. Mereka dalam perjalanan dituntun lewat tiang awan dan juga tiang api. Mengapa tiang awan dan tiang api nih? Tuhan memilih tiang awan dan tiang api ya untuk bangsa Israel supaya mereka bisa lebih nyaman ketika berjalan di padang gurun yang penuh dengan tantangan. Dan penggambaran tiang awan dan tiang api ini dilukiskan dengan sangat-sangat kreatif di berbagai lukisan gitu ya. Kalau kita searching itu ada banyak jenis gambar sesuai dengan interpretasi masing-masing pelukis, tapi ada satu gambar yang menurut saya ini kayaknya paling pas nih menggambarkan tiang awan dan tiang api yang diceritakan seperti yang di Alkitab. Jadi tiang awan dan tiang api yang di lukisan itu mungkin kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari penasaran boleh juga googling dan semoga menemukan gambar yang dimaksud ya. Jadi awan dan apinya itu ada di depan. Sementara rombongan bangsa Israel yang panjang sekali itu berjalan di belakangnya. Dan awan dan api itu menjulang ke atas, makanya mungkin karena itulah disebut dengan tiang gitu ya. Kok awan sama api seperti tiang? Karena kalau dilihat dari kejauhan ini seperti menjulang ke atas, tapi bagi bangsa Israel yang pada saat itu berjalan itu menjadi seperti pelindung juga bagi mereka, khususnya yang awan yaitu kayak dari depan ke atas lalu menudungi mereka sampai ke belakang begitu. Nah, pemilihan ini tentu didasarkan juga pada situasi padang gurun dan kalau kita tadi memperhatikan bacaan kita menarik bahwa Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan dan tiang api, dikatakan demikian. Itu artinya sebenarnya tiang awan dan tiang api itu ya Tuhan yang berjalan di depan mereka. Dan Tuhan berjalan di depan mereka sebagai penunjuk jalan tetapi juga pelindung. Di dalam kisah-kisah selanjutnya kita melihat bahwa ketika relasi bangsa Israel sedang baik-baik saja dengan Allah, karena pernah juga nggak baik gitu ya, dan habis itu mereka diserang oleh bangsa lain. Tapi ketika sedang baik-baik saja, bangsa-bangsa lain itu melihat bangsa Israel jalan itu udah gemetar. Mereka boro-boro mau menyerang gitu, yang ngelihat aja sudah takut. Karena apa? Ada fenomena alam yang luar biasa yang menyertai bangsa ini. Siapa yang berani gitu kan menyerang bangsa yang di depannya aja ada awan menjulang tinggi sampai ke atas lalu menudungi mereka. Dan itulah pekerjaan Allah dengan tiang awan dan tiang api. Allah melindungi mereka pertama-tama dari fenomena alam yang mungkin membuat mereka tidak nyaman atau bahkan sakit di padang gurun, tapi juga melindungi mereka dari bangsa lain. Awan membuat mereka merasa teduh di siang hari, dan api membuat mereka menjadi hangat di malam hari. Terlebih kalau di padang gurun itu kan mungkin banyak binatang buas juga ya, ular dan lain sebagainya. Dengan adanya api yang besar, ya mungkin hewan-hewan lain juga pada takut untuk datang ke bangsa Israel gitu, ke perkemahan mereka. Dan ini pun memperlihatkan juga bahwa ternyata mereka itu siap berjalan kapan saja. Jadi ya tentu bangsa Israelnya pasti butuh istirahat. Tapi dengan adanya awan di siang hari dan api di malam hari, kalau mereka mau jalan kapanpun nggak ada masalah. Sebab ternyata Allah siap menuntun mereka berjalan kapan saja gitu ya. Bahkan kalau berani 24 jam bisa juga 24 jam mereka jalan begitu. Dan itu terlihat di ayat 22 ya. Mungkin boleh minta tolong dibacakan ya, Pendeta Santi. Ayat 22, Keluaran 13 Keluaran 13 ayat 22. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak beralih dari depan bangsa itu. Iya, jadi ini sama sekali nggak pindah gitu ya, tidak beralih. Sehingga ya sekonsisten itulah kalau kita lihat bagaimana Allah menuntun mereka, sama sekali tidak ditinggal. Hanya memang, di kemudian hari juga tiang awan dan tiang api ini selain menunjukkan arahnya,
tapi juga menunjukkan kapan mereka bisa berjalan dan istirahat. Ini tadi yang mau saya tambahkan. Tiang awan dan tiang api ini akan bergerak ketika mereka harus berjalan dan akan berhenti ketika mereka harus berkemah. Disinilah semakin terlihat ya providensia Allah di padang gurun itu. Jadi kalau kita melihat kata providensia ini kan bukan hanya soal apa yang tersedia, tapi ini soal Allah yang sudah mengantisipasi masa depan kita. Providensia itu lebih seperti misalnya begini, kita punya anak kita masih TK, tapi kita udah punya tabungan sampai dia mau kuliah nanti. Kenapa kita ada kan, maksudnya banyak ya sekarang orang tua yang menyiapkan itu, karena memang biaya pendidikan juga sudah semakin mahal ya. Betul. Jadi sebisa mungkin anaknya baru lahir pun udah ada sampai buat dia kuliah gitu. Dan kenapa orang tua menabung sampai anak-anaknya kuliah padahal mereka baru lahir atau masih TK? Ya karena orang tuanya punya visi bahwa anak saya ini ya setidak-tidaknya kuliah itu wajib gitu loh, harus saya kawal sampai kuliah. Dan itu bentuk antisipasi orang tua tentang masa depan anak-anak mereka. Dan Providensia Dei atau apa ya, ini Allah yang maha menyediakan ini bukan hanya menyediakan di masa kini, tapi bentuk penyediaan Allah ini kalau kita lihat akarnya itu menjadi seperti antisipasi Allah terhadap masa depan umatnya. Allah melihat apa yang ada di depan mereka, sehingga menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk bisa menghadapi masa depan itu. Dan itu tergambar juga dalam tiang awan dan tiang api yang berhenti dan bergerak pada saat-saat Israel perlu berkemah dan berjalan gitu. Jadi prepare itu ya Allah ketika memimpin bangsa Israel. Dan dari sini kita melihat betapa Allah sungguh-sungguh sepenuh hati dalam memimpin mereka. Jadi Allah menyediakan apa yang mereka butuhkan di saat perjalanan mereka, namun juga sekaligus Allah juga Allah yang antisipatif ya, dengan segala kemungkinan bahwa mereka nanti akan mengalami bahaya, harus lewat jalan memutar. Allah mengerti secara psikologis mereka bangsa yang lama dijajah, jadi tidak mungkin mereka bisa bersiap menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Menghadapi tantangan yang nature alam padang gurun saja sudah berat, apalagi harus ditambah dengan menghadapi musuh-musuh yang lebih kuat. Allah antisipatif begitu. Ketika mereka dituntun loh tiang api, tiang awan, terus ketika mereka sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan itu musuh-musuhnya sudah takut gemeter duluan karena mereka menyadari bahwa kekuatan yang sedang berjalan bersama dengan mereka adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatannya para musuh gitu. Allah yang memelihara mereka. Nah, relevansinya nih buat kehidupan kita sehari-hari. Allah menuntun kita. Apakah juga Allah yang menuntun kita lewat jalan yang memutar? Apakah Allah juga yang menuntun kita lewat tiang awan dan tiang api? Pendeta Geta. Iya, mungkin implikasi paling mudah ditangkap dan paling singkatnya adalah kalau kita saat ini merasa muter, itu artinya Tuhan sedang mengantisipasi sesuatu yang berbahaya di depan kita gitu ya. Dan itu cara Allah membuat kita tetap baik-baik saja dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Jadi kalau kita lihat lagi bangsa Israel ini kan mereka memaknai diri sebagai umat yang mengikat perjanjian dengan Allah gitu ya. Dan implikasi dari perjanjian itu adalah Allah juga akan menuntun mereka kembali pulang sesuai dengan cita-cita leluhur mereka, dan mereka perlu percaya pada pimpinan Allah. Demikian juga kalau kita melihat diri kita sebagai orang yang mengikat perjanjian, kalau orang Israel kan melalui sunat, kalau orang Kristen melalui baptisan. Begitu ya. Kita meyakini perjanjian Allah itu juga berlaku bagi kita. Itu artinya ketika kita menghadapi padang gurun kehidupan dan ada banyak tantangan, mungkin juga kita belum terlalu paham kenapa ya kok saya dihadapkan pada jalan ini.
kisah ini mungkin memberi kita sebuah gambaran dari sudut pandang Allah ya. Kenapa kita ada di sini ya karena ya Allah sedang menyiapkan kita untuk kembali pulang. Pulangnya maksudnya pulang kepada damai sejahtera gitu ya. Karena memang segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita itu karena kita masih hidup di dunia ya, kadang perlu perjuangan untuk didapatkan gitu. Dan posisi Allah itu bukan mengekspos kita pada bahaya saat kita berjuang, tetapi justru mengupayakan semaksimal mungkin supaya apa yang kita hadapi itu masih bisa kita tanggung. Dan ia sendiri sebenarnya berjalan di depan kita. Jadi apa yang harus dilakukan di tengah berbagai tantangan dan situasi yang sulit dipahami kalau kita sedang mengalaminya, ya kita harus mempercayakan diri pada pimpinan Allah karena itulah cara terbaik dan itu sudah dibuktikan oleh bangsa Israel begitu. Segala sesuatu bisa terjadi dan kadang kita ngerasa wah ini sulit gitu ya, tetapi dengan mempercayakan diri pada tuntunan Allah itulah kita tetap bisa berjalan pada arah yang tepat sesuai dengan panduannya dan itu membawa ke damai sejahtera. Walaupun kita tahu bersama bahwa tidak mudah berani percaya ya. Saya mau mengutip Pendeta Agustinus bilang berani percaya. Tidak berani percaya. Tidak mudah juga berani percaya bahwa dia di jalannya itu jauh lebih baik. Dia tahu betul bahwa yang kita sedang jalani ini jauh lebih berbahaya. Kadang-kadang kan rasa so tahu mungkin ya, enggak Tuhan sini kayaknya lebih bagus. Terlebih orang sekarang mungkin ya, kalau bangsa Israel dituntun saat ini pasti lebih pusing lagi karena udah ada Google Map gitu kan. Kok lewat sini sih Tuhan, itu lebih dekat loh padahal. Mungkin mereka bisa protes seperti itu dan kita dengan perkembangan-perkembangan yang ada seringkali juga kita tergerak untuk protes juga kan. Kok lewat sini sih Tuhan, kayaknya itu deh harusnya gitu. Tapi kembali lagi figur atau sosok yang kita percaya ini sosok yang kekuatannya melampaui kita dan kasihnya juga melampaui semua orang yang kita kenal yang mengasihi kita. Dan dengan fondasi iman itulah harusnya kita mendasarkan sikap kita gitu ya, yaitu bergantung penuh pada Allah. Dan betul tidak mudah. Israel aja ngedumel kok di kemudian hari gitu ya. Nggak ada makan, nggak ada minum, mendingan saya pulang ke Mesir gitu. Kadang kita juga mikir, tahu gini mah nggak usah kan. Tapi ya kembali lagi, bisa jadi apa yang kita sedang jalani itu doa-doa para leluhur kita di masa lampau loh. Seperti mereka juga gitu ya. Maksudnya ada banyak orang yang berharap atau pengen ada di jalan yang kita tempuh. Jadi ya bersyukurlah gitu ya dan jalani semaksimal mungkin dengan bergantung pada Allah. Dan Allah selalu punya cara untuk selalu memelihara kita, bahkan juga mengantisipasi untuk hal-hal yang kita sendiri belum bisa prediksi ya, sejauh kita mau berani percaya pada pemeliharaannya. Terima kasih Pendeta Agatha untuk kesediaan episode kali ini dalam program Ngulik Alkitab, dan ketika tayangan ini boleh memberkati para sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Bu Pendeta Agatha, kita akan tutup episode ini dalam doa. Silakan Ibu Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Sekali lagi kami belajar ya Tuhan tentang betapa Engkau mengasihi orang-orang yang mengandalkan Engkau. Kami melihat bahwa di dalam keterbatasan bangsa Israel, ketika mereka memilih untuk percaya kepadamu, Engkau sungguh-sungguh menyediakan semua yang mereka perlukan. Engkau sungguh-sungguh mengantisipasi apa yang ada di hadapan mereka, dan Engkau melindungi mereka dari bahaya-bahaya yang mungkin tidak mereka sadari. Dalam kehidupan kami, ada banyak situasi yang membuat kami merasakan apa yang mungkin mereka rasakan pada saat itu.
Oleh karena itu, sebagaimana Engkau telah menyertai, melindungi, dan menyediakan semua yang bangsa Israel butuhkan di dalam perjalanan di padang gurun, kiranya Engkau juga menyertai kami, melindungi kami, menyediakan semua yang kami butuhkan di dalam perjalanan hidup kami, agar kami dapat terus melangkah di tengah berbagai tantangan untuk memperoleh damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan. Tuntunlah kami ke jalan kemana Engkau ingin kami menuju, dan berjalanlah bersama dengan kami, pimpinlah kami, sehingga seluruh kehidupan kami menjadi kehidupan yang sungguh bermakna, sungguh indah, karena kami menjalaninya bersama-sama dengan Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.